Good. Ya, sudah terlihat semua materinya? Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem endokrin pada tubuh manusia. Ya, jadi ini tambahan lagi yang baru dari ke-13 sistem yang akan kita pelajari, yaitu ada sistem endokrin. Ya, nah apa tuh sistem endokrin? Kalau kita belajar lagi, kemarin sudah saya bilang sebetulnya ada 13 sistem pada tubuh manusia kan ya. Nah, ada dua sistem yang seperti komputer pada tubuh manusia. Yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua adalah sistem endokrin. Kenapa saya bilang sistem endokrin dan sistem saraf ini merupakan sistem yang hampir sama seperti komputer di dalam tubuh manusia? Karena kerjanya itu mempengaruhi banyak organ di dalam tubuh manusia. Ya, jadi kalau kita belajar tentang sistem saraf, nanti sistem saraf itu seperti pusatnya, servernya dari tubuh manusia. Kalau sistem sarafnya error, maka tubuh manusianya juga akan error. Nah, kurang lebih sistem endokrin pun bekerjanya seperti itu. Hanya bedanya sistem endokrin itu bekerja dengan cara mengeluarkan zat kimia yang akan dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjarnya. Ya, nah zat itu yang kita sebut sebagai hormon. Oke. Oke, ya. Nah, pada manusia dikenal ada dua jenis kelenjar. Yang pertama kita sebut sebagai kelenjar eksokrin, yang kedua kita sebut sebagai kelenjar endokrin. Apa perbedaan dari dua macam kelenjar ini? Jadi kalau kita lihat kelenjar eksokrin itu kelenjar yang lebih memproduksi cairan. Ya, contohnya apa? Air liur. Nah, itu adalah kelenjar eksokrin. Sementara kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang akan menghasilkan hormon. Ya, nah misalnya apa? Nanti kita akan pelajari setelah ini ya. Jadi ada hipotalamus, ada hipofisis. Nah, itu adalah kelenjar endokrin ya. Jadi perbedaannya kalau eksokrin dia sifatnya mengeluarkan cairan, tapi kalau endokrin dia akan bersifat mengeluarkan hormon. Nah, itu adalah salah satu perbedaan dari kelenjar endokrin dan eksokrin. Ya, nah, kamu bisa baca di bawahnya. Nanti saya minta kamu untuk mencari tahu apa sih perbedaan antara kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Untuk yang lainnya tapi yang tidak boleh sama dengan apa yang saya presentasikan. Terserah mau kamu bikin formatnya seperti gambar atau apa silahkan ya. Yang jelas membedakan antara kelenjar eksokrin dan endokrin. Nah, karena kalau kita lihat jawabannya sudah ada di sini. Ya, jadi perbedaan antara kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin adalah yang pertama, kalau kelenjar endokrin itu kelenjarnya buntu. Kenapa disebut sebagai kelenjar buntu? Karena kelenjar endokrin itu nggak punya saluran. Ya, dia nggak punya ada namanya saluran hipofisis. Dia nggak punya namanya saluran tiroksin. Ya, yang menyalurkan hormon tiroksin itu nggak ada. Ya, yang ada adalah nama kelenjarnya. Ya, tapi salurannya dia tidak ada salurannya. Kenapa? Karena hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah sehingga nanti dia akan mempengaruhi zat itu akan mempengaruhi organnya saja, organ spesifik yang dituju oleh si hormonnya. Ya, nah perbedaannya kalau kelenjar eksokrin dia punya saluran. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada kelenjar yang ada di mulut ya. Nah, kemarin kan belajar tentang kelenjar saliva. Kelenjar saliva itu punya salurannya. Ya, jadi dia ada yang menyalurkan air liur di dalam mulut. Nah, ya, gitu. Kemudian yang berikutnya organ targetnya. Organ targetnya kalau endokrin itu dari pembuluh darah, dia akan menuju ke organnya. Tapi kalau yang eksokrin dia ada salurannya sehingga saluran itu dari kelenjar akan langsung menuju ke organnya. Nah, itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga, zat yang dihasilkannya. Kalau endokrin dia akan menghasilkan suatu zat kimia yang kita sebut sebagai hormon. Nah, tapi kalau kelenjar eksokrin dia akan menghasilkan suatu zat yang kaya akan air. Contohnya adalah
air liur ya. Jadi dia kaya akan enzim dan lebih banyak dalam bentuk cairan. Oke, nah ini contoh-contohnya bisa kamu baca ya. Oke. Kita akan masuk lagi pada yang endokrin, karena yang eksokrin nanti kita akan belajar, kemarin sudah belajar pada sistem pencernaan, yang berikutnya nanti kita akan belajar pada sistem indera, karena di situ ada yang namanya kelenjar keringat. Ya, itu adalah bagian dari kelenjar eksokrin. Yang sekarang kita khususkan adalah pada kelenjar endokrin. Ya, nah, ini tadi saya bilang bahwa kelenjar endokrin adalah salah satu kelenjar pusat, atau sistem endokrin itu adalah sistem pusat selain dari sistem saraf ya. Oke, kenapa? Karena fungsinya adalah sebagai pengendali. Nah, yang berikutnya saya minta kamu menyebutkan fungsi dari kelenjar endokrin. Ya, nah kalau kita lihat, nah ini dia, ini adalah gambaran dari kelenjar endokrin. Ya, kelenjar endokrin itu pusatnya adalah di saraf. Di saraf pusat yaitu otak. Ya, nah ini. Jadi kalau kita lihat pusat dari kelenjar endokrin itu adalah sistem saraf pusat yang ada di otak. Bagian yang mana? Di otak itu ada bagian namanya hipofisis. Ya, khususnya adalah hipofisis itu nanti terdiri atas dua lobus, yang anterior dan yang posterior. Ya, nah itu adalah pusat dari hormonal. Kenapa saya bilang pusat? Karena dia itu seperti PLN pusatnya. Ya, jadi dia yang akan bertugas mengeluarkan zat yang sifatnya menstimulasi atau menginhibisi atau menghambat dari organ-organ endokrin yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah bagian dari kelenjar hipofisis, bagian depan disebut sebagai hipofisis anterior, bagian belakang disebut sebagai hipofisis posterior. Ya, nah, jadi kelenjar dari hipofisis ini, dia akan mengeluarkan hormon yang sifatnya dua. Dia bisa hormon sifatnya menghambat atau dia bisa hormon yang sifatnya menstimulasi. Ya, nah contohnya apa? Contohnya misalnya cara baca diagram ini adalah kelenjar hipofisis anterior. Dia akan mengeluarkan suatu hormon, ya kita sebut sebagai hormon GH. GH itu growth hormone, di mana nanti growth hormone ini dia akan bekerja spesifik pada organ tulang, ya pada organ tulang, ya nanti dia akan bermuara pada hepar, ya jadi di hepar kemudian dia akan menstimulasi tulang untuk melakukan proses pertumbuhan, ya. Nah yang berikutnya juga contohnya lagi misalnya, nah ini dia yang paling gampang adalah TSH, ya nih. Kelenjar hipofisis anterior dia akan mengeluarkan hormon TSH, namanya thyroid stimulating hormone. Ya, stimulasi. Artinya, kelenjar hipofisis anterior akan mengeluarkan hormon atau zat yang berfungsi untuk menstimulasi kelenjar dari tiroid. Ya, TSH ini akan menstimulasi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin. Nah, tiroksinnya nanti akan digunakan tubuh untuk proses metabolisme. Ya, selanjutnya begitu. Ya, nah hipofisis anterior akan mengeluarkan FSH dan LH, akan bekerja pada testis dan ovarium. Di testis dia nanti akan merangsang pengeluaran hormon testosteron yang terutama. Sementara FSH dan LH di ovarium dia nanti akan merangsang pengeluaran hormon estrogen dan progesteron, ya. Nah, jadi fungsinya dia akan menstimulasi organ yang lainnya. Ya, makanya dia dibilang sebagai bosnya hormon si hipofisis itu. Oke, ya. Nah, ini kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan hormon? Hormon adalah suatu substansi kimia yang dikeluarkan oleh sel sehingga menimbulkan efek yang sistemis. Efek sistemis itu efek menyeluruh pada tubuh manusia. Dia disalurkan melalui pembuluh darah ataupun pembuluh limfe menuju ke organ target. Kita maksudnya di sini ke organ targetnya, ya. Nah, jadi si growth hormone, si ACTH, TSH, FSH, LH, prolaktin, oksitosin, ADH, ini itu nanti dia akan disalurkan ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah baru dia menuju ke organ targetnya yang di bawah sini.
Ya, nah nanti organ targetnya akan kembali mengeluarkan hormon yang berfungsi untuk kelangsungan dari tubuh manusia. Itu maksudnya, ya. Nah, dalam proses pekerjaannya, sistem endokrin ini nanti akan bekerja melalui suatu mekanisme yang kita sebut sebagai mekanisme refleks. Ya, nah mekanisme refleks dari kelenjar endokrin itu dibedakan dengan dua macam atau dua cara. Yang pertama adalah mekanisme umpan balik, yang kedua adalah mekanisme atau stimulasi impuls melalui susunan saraf. Ya, nah, yang umpan balik dibedakan menjadi dua lagi. Ada yang kita sebut sebagai umpan balik positif, ada yang kita sebut sebagai umpan balik negatif. Apa perbedaan antara umpan balik yang positif dan umpan balik yang negatif? Perbedaannya adalah kalau yang positif, efeknya itu menambahkan. Nanti kita akan lihat contohnya dan saya akan minta teman-teman semua untuk membuat contoh tentang mekanisme umpan balik dari sistem endokrin. Ya. Nah, jadi yang umpan balik positif itu adalah suatu mekanisme yang sifatnya menambah. Jadi kalau dia dibutuhkan makin banyak, tubuh kita itu akan merespon menjadi lebih banyak. Nah, itu namanya umpan balik yang positif. Ya, umpan balik yang berfungsi menambahkan. Nah, tapi kalau umpan balik yang negatif, artinya adalah suatu mekanisme umpan balik di mana kalau ada hormon itu dihasilkan lebih banyak, justru pengaruhnya pada organnya itu menjadi lebih sedikit. Nah, itu namanya umpan balik negatif ya. Jadi umpan baliknya ada dua, yang positif atau yang negatif. Ya, nah kalau yang stimulasi impuls saraf otomatis artinya dia ada pengaruhnya dari hormon yang dikeluarkan oleh suatu mekanisme saraf. Nah, contohnya apa mekanisme saraf hormon yang dihasilkan oleh mekanisme saraf itu ada hormon namanya epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Sebentar. Nah, yang ini adalah suatu mekanisme dari umpan balik positif. Tadi saya bilang kalau yang umpan balik positif artinya itu kalau hormon itu dihasilkan, maka dia itu akan meningkatkan atau akan menambah dari produksi yang selanjutnya. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya misalnya pada kasus produksi ASI. Ya. Pada saat seorang ibu pada proses menyusui, ya, maka sebetulnya yang terjadi itu adalah ada daerah di otak yang namanya hipotalamus, dia akan merangsang si hipofisis ya. Ya, jadi hipotalamus dia akan mengeluarkan hormon yang namanya hormon PRIH, nanti kamu baca lebih lanjut lagi, ya. Dia akan mengeluarkan hormon di mana hormon ini nanti akan merangsang hipofisis. Untuk apa? Untuk mengeluarkan suatu hormon yang disebut sebagai hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini nanti akan merangsang kelenjar mame ya, atau kelenjar payudara untuk mengeluarkan air susu. Nah, ini akan terjadi setiap orang itu atau setiap seorang wanita mengalami kehamilan terus menyusui ya. Jadi proses ini tuh selalu terjadi ya. Nah, perbedaannya kan kita suka lihat tuh di lapangan. Perbedaannya ada orang yang asinya itu banyak. Tapi ada juga sebagian orang yang asinya itu sedikit. Nah, apa sih yang membedakan? Apakah tidak diproduksi? Ya, sebetulnya selama orang itu baik, produksi ini akan terus terjadi. Kenapa kok bisa beda dalam hal hasilnya gitu ya? Nah, jadi gini,
pada saat pada saat proses menyusui itu tidak semata-mata hanya karena pengaruh ASI. Ya, tidak semata-mata hanya karena pengaruh hormonal, ya. Pengaruh lain pun bisa terjadi. Jadi apa saja yang bisa mempengaruhi kelancaran seseorang untuk memproduksi ASI? Yang pertama memang hormonalnya. Yang kedua adalah suckling refleksnya. Apa itu suckling refleks? Suckling refleks itu adalah suatu refleks menghisap air susu, ya, menghisap puting susu. Ya, nah itu namanya suckling refleks. Jadi, kalau seseorang dalam fase menyusui, dia itu selain hormon yang bekerja, suckling refleks atau isapan dari si bayi itu juga mempengaruhi produksi ASI. Semakin sering si ibu menyusui anaknya, maka semakin banyak ASI itu dikeluarkan oleh payudaranya. Kenapa? Itu adalah umpan balik positif. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau ibu-ibu yang malas menyusui atau senangnya pompa-pompa, nah justru itu lama-lama ASINya dia akan sedikit, akan berkurang. Kenapa? Karena tadi si refleks suckling refleksnya itu, refleks hisapnya itu nggak ada. Ya. Jadi kalau misalnya Bu terus pompa, jadi boleh apa enggak? Boleh sebetulnya pompa, tapi juga harus diimbangi dengan suckling refleksnya. Justru malah dia akan bagus, akan semakin meningkatkan produksi ASI. Jadi intinya tubuh manusia itu pintar. Tubuh manusia itu pintarnya gimana? Kalau dia merasa kekurangan, akan terus semakin banyak dihasilkan oleh tubuh manusia. Tapi kalau tubuh manusia makin sedikit ngerasanya diperlukan, ya sudah, lama-lama dia akan menghilang. Itu yang akan terlihat pada produksi ASI. Jadi kalau ibunya itu sering sekali menyusui anaknya, terus misalnya satu disusuin, yang satu dipompa. Nah, lama-lama kan payudaranya ini akan ngerasa bahwa, ih kok saya kosong terus ya? Oh, berarti kurang terus nih hasilnya. Maka otak akan terus merangsang si hipotalamus dan hipofisis itu agar lebih cepat mengeluarkan hormonnya. Sehingga air susu yang dihasilkannya pun menjadi lebih banyak. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari umpan balik positif. Artinya, kalau di bawah ini suckling refleksnya makin banyak, maka produksinya akan makin banyak. Itu yang makanya disebut meningkatkan. Ya. Nah, jadi itu yang umpan baliknya positif. Nah, ini bisa kita lihat. Ini pun beberapa contohnya ya, nih yang kayak tadi. Ya, jadi kadang juga makanya jangan kaget nanti. Biasanya kalau yang ibu-ibu sudah menyusui, jangankan dia dihisap oleh anaknya, kadang mendengar anaknya menangis pun itu si otak tuh udah mulai jalan untuk mengeluarkan air susu. Ya, jadi kalau anaknya nangis, malah kadang ada kisah ibunya bekerja di kantor, anaknya nangis di rumah, tapi dia lagi nggak apa-apa, tiba-tiba air susunya rembes. Terus dia oh iya ternyata anaknya nangis di rumah. Nah itu adalah salah satu kegunaan juga dari proses menyusui. Jadi proses menyusui itu kalau kita langsung ya tanpa di botol gitu ya, jadi langsung disusui si anaknya akan tercipta suatu ikatan batin yang luar biasa. Ya, jadi walaupun jauh tuh biasanya dia bisa merangsang tanda pada si ibunya. Itulah hebatnya sistem hormonal dan sistem saraf pada tubuh manusia. Ya. Nah, tadi kita belajar tentang umpan balik yang positif. Yang berikutnya adalah ada yang namanya umpan balik negatif. Nah, kalau umpan balik negatif kebalikan dari yang umpan balik positif ya. Jadi kalau umpan balik positif sifatnya dia menambahkan terus, tapi kalau yang umpan balik negatif maka sifatnya adalah akan mengurangi jumlahnya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya adalah pengeluaran dari hormon TRH ya, thyroxine releasing hormone ya. Nah, jadi pada hormon TRH ini adalah suatu hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Ya, jadi hipotalamus akan mengeluarkan hormon TRH, kemudian hormon TRH ini akan merangsang pengeluaran hormon TSH, thyroid stimulating hormone ya oleh
hipofisis anterior. Tujuannya apa dikeluarkan TSH? Tujuannya dikeluarkan TSH adalah untuk merangsang kelenjar tiroid mengeluarkan hormon tiroksin. Ya, untuk mengeluarkan hormon tiroksin. Hormon tiroksin adalah salah satu hormon yang berfungsi untuk proses metabolisme tubuh. Ya, nah pada suatu keadaan kalau tubuh kita merasa metabolismenya sudah terlalu tinggi, maka sel-sel di dalam tubuh kita itu akan mengirimkan sinyal kemana? Ke hipotalamus. Untuk apa? Untuk mengurangi hormon TRH yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Jadi kalau hormon TRH-nya dikurangi, maka secara otomatis TSH-nya juga akan dikurangi. TSH-nya akan dikurangi, maka hormon tiroksin yang dihasilkan kelenjar tiroid pun akan berkurang. Ya. Nah, ini adalah umpan balik yang negatif ya. Jadi kalau tubuh kita merasa kebanyakan, dia akan mengirimkan sinyal kebanyakan nih. Kurangin ya. Nah, itu namanya umpan balik negatif. Tapi kalau yang umpan balik positif, saat tubuh kita merasa terus kurang, maka dia juga akan ngirimin sinyal ke otak. Oh, ternyata kurang produksinya segitu, tambahin ya. Nah, itu adalah yang umpan balik positif ya. Jadi harus dibedakan antara umpan balik positif dan umpan balik negatif. Oke, kalau bicara tentang hormonal ada berbagai tipe dari hormonal. Tergantung dari hormonal itu zat yang terkandung di dalamnya itu apa ya. Jadi ada hormon yang dibuat atau yang kandungannya paling banyak adalah protein, peptida, glikoprotein ya, atau misalnya senyawa-senyawa aromatik lainnya ataupun senyawa yang bersifat steroid ya sebagai anti peradangan misalnya ya. Nah, ini boleh kamu baca, itu adalah berbagai tipe hormon yang terdapat pada manusia. Nah, gambaran ini bisa memperlihatkan bahwa apa saja sih kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat pada tubuh manusia. Jadi kelenjar endokrin itu tersebar di tubuh manusia. Pusatnya adalah di otak. Ya, yang mana? Hipotalamus, kemudian dia turun ke bawah ada hipofisis. Hipofisis nanti dibagi menjadi dua. Ada hipofisis yang anterior dan hipofisis yang posterior. Nih, jadi kalau kita lihat ini adalah tubuh manusia. Nih, yang di kepala ini adalah komputernya atau big boss-nya dari si kelenjar endokrin. Ya, bagian ini ada hipotalamus, kemudian di bawahnya nanti ada seperti kaca, ada yang namanya hipofisis. Bagian depan disebut sebagai hipofisis yang anterior, bagian belakang disebut sebagai hipofisis posterior, ya. Nah, kemudian pada bagian belakang ada yang namanya kelenjar pineal. Nanti dia akan menghasilkan suatu hormon yang berfungsi untuk mengatur zat warna pada kulit manusia. Ya, kemudian turun ke daerah leher. Di daerah leher itu nanti ada yang namanya kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroksin. Di samping kanan dan kiri dari kelenjar tiroid ada yang namanya hormon paratiroid, ya. Nah, kemudian turun lagi ke daerah rongga toraks. Di rongga toraks itu ada yang namanya kelenjar timus. Nah ya, tapi kelenjar timus itu biasanya kita bisa lihat dengan jelas pada anak-anak kecil. Kenapa? Kemarin saya bilang kalau pada orang dewasa kelenjar timus ini biasanya mengalami absorpsi. Ya, jadi biasanya dia sudah tidak lagi terlihat. Malah kalau dia terlihat, kadang-kadang kelenjar timus ini bisa menjadi suatu proses keganasan. Ya. Turun ke daerah abdomen. Di daerah abdomen nanti kita akan lihat ada namanya kelenjar pankreas. Nah, kemarin kan kamu belajar pada sistem pencernaan, kelenjar pankreas di sana ada sel alfa dan sel beta. Di mana sel alfa dan sel beta itu fungsinya mengeluarkan hormon. Ada hormon glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa, kemudian ada hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta, ya. Nah, kemudian di atas dari renalis, di bagian superior dari renalis ada namanya kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal, ya. Turun lagi ke daerah panggul, nanti di daerah panggul pada perempuan ada yang namanya ovarium. Ya, di mana ovarium nanti akan menghasilkan hormon estrogen, progesteron yang lebih untuk proses reproduksi. Begitupun dengan yang pria di daerah panggul ya pada buah zakar nanti di situ ada yang namanya testis.
Ya, testis itu nanti akan berfungsi mengeluarkan hormon testosteron. Nah, ini adalah gambaran ya, kurang lebih inilah gambaran kelenjar endokrin pada tubuh manusia. Ya, jadi kelenjar-kelenjar inilah yang mengatur fungsi dari kelangsungan organ di tubuh manusia. Oke, kita mulai dengan kelenjar hipotalamus ya. Jadi kelenjar hipotalamus itu adalah kelenjar utama ya yang terdapat di otak. Nanti kamu baca fungsi-fungsinya, tapi fungsi utamanya adalah yang saya merahkan ini. Jadi fungsi utamanya adalah mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas saraf dan sistem endokrin. Dia akan menghasilkan hormon yang dihasilkan oleh ini hipotalamus adalah hormon ADH dan oksitosin, di mana hormon-hormon tersebut nanti akan disimpan di dalam kelenjar hipofisis posterior. Nanti yang lainnya fungsinya boleh dibaca sendiri ya, supaya lebih meringkas saja. Oke, nah kerja hipotalamus. Kerja hipotalamus itu dia bisa menghambat, dia bisa merangsang ya. Nah, kenapa? Karena dia mengeluarkan dua hormon yang sifatnya releasing atau sifatnya inhibiting. Ya, yang releasing sifatnya pelepasan, ya dia merangsang. Yang inhibiting sifatnya menginhibisi. Inhibisi itu menghambat. Ya, selain itu, hipotalamus juga merupakan suatu kelenjar yang merupakan pusat dari otonomik. Ya, otonomik itu jadi dia bisa bekerja menghasilkan hormon mandiri, tapi dia juga bisa menghasilkan suatu hormon yang sifatnya mempengaruhi kelenjar yang lain. Itu maksudnya, ya. Oke. Kalau kita lihat pada gambaran MRI, nah disinilah letak dari kelenjar hipotalamus. Ya, nah di bawah dari kelenjar hipotalamus ada yang namanya hipofisis. Hipofisis itu dibagi menjadi dua lobus, ada lobus yang adenohipofisis yaitu bagian anterior, satu lagi adalah neurohipofisis yang merupakan bagian dari posterior. Ya, nah nanti di intermediate itu ada juga tapi dia kecil biasanya ya. Jadi nanti dia akan menghasilkan hormon-hormon yang bisa kamu baca. Adenohipofisis dia akan merangsang GH, ACTH, TSH, prolaktin dan hormon-hormon dari kelenjar reproduksi. Ya, yang mempengaruhi kelenjar reproduksi. Sementara di neurohipofisis dia nanti akan merupakan tempat penyimpanan. Dia tidak memproduksi hormon tapi dia akan menjadi tempat penyimpanan dari hormon antidiuretika hormon ADH yang bekerja pada ginjal dan prolaktin yang bekerja pada kelenjar mame ya. Kalau di lobus intermediate dari kelenjar hipofisis akan menghasilkan suatu hormon yang mempengaruhi warna kulit yaitu hormon MSH ya, melanosis stimulating hormone namanya ya. Oke, nah ini kalau kita lihat ini adalah gambaran dari kelenjar hipofisis ya. Nah, ini secara terbalik ini yang kita sebut sebagai hipofisis yang anterior, ini dari belakang gambarannya. Yang ini adalah hipofisis posterior. Jadi hipofisis anterior itu hipofisis yang regionnya menjadi lebih besar. Oke, nah ini adalah ringkasan dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh adenohipofisis. Nanti kamu boleh baca sendiri karena ini ringkasannya saja. Oke, satu-satunya nanti kita akan baca ini ya. Jadi di adenohipofisis akan dihasilkan GH, GH itu growth hormone. Ada juga yang menyebutnya sebagai somatotropik hormone. Ya, jadi dia adalah suatu hormon yang fungsinya adalah mengendalikan pertumbuhan sel dan dari seluruh tubuh. Ya, jadi pertumbuhannya diatur oleh growth hormone. Nah, growth hormone ini nanti akan mempengaruhi organ-organ lain yang terdapat pada tubuh manusia. Salah satunya adalah tulang. Ya. Oke. Ya. Yang berikutnya ada hormon ACTH. ACTH itu singkatan dari adrenocorticotropic hormone ya. Jadi ACTH ini adalah suatu hormon yang dikeluarkan pada saat terjadi suatu stres di dalam tubuh manusia. Ya. Nah, jadi kalau kita stres tuh biasanya muncul rasa nyeri. Nyeri itu adalah suatu stres juga ya. Jadi itu adalah dari hormon ACTH.
Kemudian pada pada bagian lobus adeno juga ya, adenohipofisis juga dihasilkan hormon FSH dan LH ya, di mana hormon FSH dan LH ini adalah suatu hormon gonadotropin. Artinya apa? Gonad. FSH dan LH ini bekerja pada gonad. Gonad itu kelenjar kelamin ya. Nah, jadi dia adalah hormon-hormon yang berfungsi untuk menstimulasi fungsi dari sistem reproduksi. Ya, nah itu ada FSH, ada LH ya. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama punya FSH dan LH, hanya berbedanya adalah FSH dan LH pada perempuan dia akan menstimulasi ovarium, tapi FSH dan LH pada laki-laki dia akan menstimulasi testis ya. Nah, ini bisa kamu baca fungsi-fungsinya semua berkaitan dengan proses yang terdapat pada sistem reproduksi untuk FSH dan LH. Berikutnya adalah prolaktin. Nah, jadi prolaktin ini adalah suatu hormon yang dikeluarkan pada masa kehamilan. Itu dia penjelasannya kenapa terkadang pada sebagian orang yang sedang mengalami proses kehamilan, terutama hamil-hamil usia trimester tua atau trimester 2 sampai ke 3, itu terkadang sudah bisa menghasilkan air susu. Ya, jadi kadang-kadang rembes tuh kalau dipencet puting susunya sudah mulai keluar air susunya. Kelainan nggak sih? Kan anaknya belum lahir. Tidak. Ya, justru itu baik ya. Artinya hormon prolaktin sudah dihasilkan, hanya jumlahnya belum maksimal. Kapan jumlahnya maksimal? Nanti. Seperti yang tadi saya bilang, ingat lagi pada proses menyusui ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor hormonal, yang kedua adalah faktor refleks dari hisap bayi. Ya, jadi kalau dua-duanya sudah ada, sudah dikombinasikan, maka hasilnya akan menjadi lebih baik. Ya, nah yang berikutnya ada ADH. ADH itu adalah antidiuretika hormon, yaitu suatu hormon yang bekerja nanti pada ginjal untuk mengatur jumlah air yang ada di dalam tubuh. Ya, nah itu adalah hormon ADH. Oke, nanti dibaca lagi ya. Nah, yang berikutnya adalah hormon-hormon yang dihasilkan oleh neurohipofisis ya, atau hormon yang disimpan pada neurohipofisis atau hipofisis posterior. Ada apa saja? Di situ ada hormon oksitosin. Oksitosin itu adalah suatu hormon yang berguna untuk menstimulasi kontraksi dari rahim. Ya, jadi pada waktu rahim itu mau mengalami proses kelahiran, dia itu harus memijit, dia itu harus kontraksi, maka hormon oksitosin itu kadarnya akan tinggi. Ya, yang berikutnya adalah hormon ADH. Oke, kalau intermediate hormon dia akan menghasilkan hormon MSH. Tadi saya sudah bilang di mana melanosis stimulating hormone ini adalah hormon yang memiliki peranan terhadap warna kulit. Ya, oke. Setelah tadi dari otak, ya, turun lagi ke bawah ke daerah leher. Ya, di daerah leher itu ada yang namanya kelenjar tiroid. Ya, mana tuh kelenjar tiroid nih yang ada di tengah? Kemarin masih inget ya saya bilang ada penyakit gondongan, ada penyakit gondokan. Nah, kalau gondokan itulah kelenjar tiroid, gondok. Jadi dia adanya di tengah-tengah, ya. Oke, jadi dia terletak di bagian leher, ya, dan di depan. Dia melekat pada dinding faring. Kalau kita lihat gambarannya kelenjar tiroid itu ini dia. Ini adalah kelenjar tiroid. Ya, nah di sampingnya nanti ada kelenjar paratiroid. Oke, dua-duanya merupakan kelenjar endokrin. Nah, ini dia. Fungsi dari kelenjar tiroid dia akan menghasilkan hormon tiroksin. Ya, baik tiroksin dalam bentuk T4, baik tiroksin dalam bentuk T3. Ya, jadi fungsi dari hormon tiroksin yang terutama adalah untuk proses metabolisme. Kalau terjadi kesalahan pada hormon tiroksin, maka yang terjadi adalah kesalahan pada proses metabolisme tubuh. Proses perubahan zat-zat makanan di dalam tubuh manusia. Oke. Kelainan pada kekurangan atau kelebihan hormon tiroid kita bisa sebut sebagai ada hipotiroidisme, ya. Ada yang bisa dibantu? Tidak?
Oke ya. Ada yang disebut sebagai hipotiroid. Hipo itu rendah ya. Jadi kekurangan hormon tiroid. Ya, kalau anak kecil dia mengalami kekurangan hormon tiroid dari kecil, itu akan menyebabkan suatu keadaan yang kita sebut sebagai kreatinisme. Kreatinisme itu kayak gimana? Kreatinisme itu kalau yang kan kamu suka lihat tuh badannya kecil kayak anak kecil tapi mukanya tua. Ya, nah itu namanya kreatinisme ya. Nah, hipertiroid itu di mana suatu keadaan kadar hormon tiroksinnya itu tinggi di dalam tubuh, maka metabolismenya juga akan menjadi lebih cepat. Ya, nah kalau pada yang sering terjadi itu adalah Graves disease namanya ya. Jadi suatu keadaan hipertiroidisme yang terlalu tinggi. Tapi kalau anak kecil kena dari kecil dia kena hipertiroid itu biasanya menjadi gigantisme. Gigantisme itu apa? Gigan itu raksasa. Jadi dia bentuk tubuhnya tuh kayak raksasa. Kan suka kita lihat ada orang yang tinggi sekali. Nah, itu namanya gigantisme. Ya. Jadi kalau kecil banget itu namanya kreatinisme, kalau besar banget itu namanya gigantisme. Ya, jadi tapi Bu, yang gendut banget itu berarti gigantisme. Kalau ada kelainan nggak seimbang ya, kelihatannya tidak seimbang. Ya, jadi sering tuh kita lihat di media elektronik ya, kalau anak kecil mukanya kecil, mukanya imut-imut kan seimbang. Ya, nah itu berarti bukan kelainan. Tapi ada yang tubuhnya kecil, tapi mukanya nggak kecil, mukanya tua gitu. Nah itu yang agak, ya itu yang mengalami kelainan. Begitupun sama yang gemuk, kalau mukanya mengikuti kegemukannya, dia bagus. Tapi ada yang orang tinggi, tapi mukanya aneh gitu bentuknya, tidak sesuai dengan badannya. Nah itu yang disebut sebagai gigantisme. Ya, nah kalau kelenjar paratiroid itu ada dua di kanan dan dua di kiri. Ya, jadi dia adanya di bersebelahan dengan kelenjar tiroid. Fungsi dari hormon kelenjar paratiroid, dia akan menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai hormon paratiroksin, di mana hormon paratiroksin memiliki fungsi yang berkaitan dengan kadar kalsium dan kadar fosfat. Ya, jadi kalau dia kelebihan hormon paratiroksinnya, maka kalsiumnya itu juga akan tinggi di dalam tubuh. Itu yang keadaan itu yang disebut sebagai hiperkalsemia. Sementara kalau kadarnya rendah, itu yang disebut sebagai hipokalsemia. Efeknya apa? Efeknya biasanya kalau kekurangan kalsium itu suka kejang di dalam tubuh. Ya. Oke, nah ini kalau kita lihat ini adalah kelenjar anak gondok. Jadi kelenjar paratiroid kita sebut juga sebagai kelenjar anak gondok. Ya. Karena letaknya dekat dengan kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Turun ke daerah dada atau rongga toraks. Di rongga toraks itu pada anak kecil kita sering temui adanya namanya kelenjar thymus. Ya, kelenjar thymus itu dia akan menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai hormon thymosin. Nah, tadi saya bilang kelenjar thymus itu bisa kita temui pada anak kecil karena biasanya pada orang dewasa kelenjar thymus ini sudah mengalami absorpsi. Jadi dia sudah menghilang dengan sendirinya dari tubuh manusia karena memang sesuai dengan fungsinya ya, sesuai dengan jenisnya si kelenjar thymus ini adalah salah satu kelenjar endokrin. Ya, dia akan menghasilkan hormon thymosin, di mana hormon thymosin ini sebetulnya hanya bekerja pada anak-anak. Ya, jadi kalau pada orang dewasa kerjanya sudah tidak lagi maksimal gitu ya, karena fungsinya dia adalah lebih pada mengaktifkan organ-organ yang belum matang. Ya. Masuk kita pada kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal itu adalah kelenjar yang terdapat di bagian superior dari renalis ya. Nah, itu adalah kelenjar adrenal. Dia seperti jaringan lemak yang melekat pada bagian superior dari ginjal. Dia akan menghasilkan dua hormon, yaitu hormon medular dan hormon kortikoadrenal. Di mana fungsi dari kelenjar hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, dia berkaitan dengan fungsi yang sifatnya berkaitan dengan stres ya, jadi aktivitas fisik ya, kemudian respon stres. Nah, itu adalah fungsi dari kelenjar adrenal. Kalau kita lihat, nah ini dia kelenjar adrenal, ini adalah ginjal ya, di atasnya adalah kelenjar
adrenal ya, atau kelenjar anak ginjal kita sebutnya ya. Jadi dia menghasilkan hormon, macam-macamnya hormon, ada epinefrin, norepinefrin, kortison, adrenalin ya. Oke, di mana fungsinya dia akan berkaitan dengan stres fisik pada tubuh manusia. Ya, adrenalin contohnya, kapan adrenalin dikeluarkan dengan lebih banyak? Pada saat kita stres, pada saat kita ketakutan, pada saat tubuh kita merasa harus banyak suplai darah, maka adrenalin akan meningkat dengan sendirinya. Ya, nah ini boleh kamu baca di korteks adrenal, ada hormon aldosteron, ada kortisol ya, yang dihasilkan fungsinya nanti bisa dibaca sendiri. Ya, nah kemudian ada epinefrin, ada norepinefrin. Oke, kelainannya tentu saja yang namanya kelainan kalau berkaitan dengan kadar, ada yang disebut sebagai hipo kalau kadarnya terlalu rendah, kalau kadarnya terlalu tinggi kita sebut sebagai hiper. Ya, jadi semuanya sama. Kelebihan dan kekurangan kalau rendah namanya hipo, kalau tinggi namanya hiper. Ini boleh kamu baca nanti, silahkan. Oke. Ya, yang berikutnya ada yang namanya kelenjar pankreatika. Kelenjar pankreatika itu erat kaitannya dengan proses pencernaan dan metabolisme juga sebetulnya ya. Nah, jadi dia letaknya ada di bagian belakang atau di bagian posterior dari gaster atau lambung. Ya, yang berkaitan dengan fungsi dari sistem endokrin pada pankreatika adalah sel alfa dan sel beta. Sel alfa akan berfungsi untuk menghasilkan suatu hormon yang disebut sebagai hormon glukagon, di mana fungsi dari hormon glukagon itu adalah merubah glikogen menjadi glukosa. Kan kemarin ingat lagi, kalau banyak cadangan gulanya, tapi kemudian tidak digunakan oleh tubuh, maka gula itu akan ditimbun dalam bentuk glikogen. Kalau nanti kita butuh lagi, baru dia akan dipecah lagi menjadi glukosa. Contohnya kapan sel alfa ini berfungsi? Misal pada saat kita puasa. Pada saat kita makan sahur atau kita buka puasa, itu akan terjadi penumpukan glukosa. Sehingga glukosa itu disimpan di dalam hati untuk jadi glikogen. Ya. Nah, tapi misalnya sudah jam 12, sudah jam 1, itu kan sudah habis. Kadar glukosa di dalam tubuh kita juga sudah turun. Maka sel alfa akan merangsang pengeluaran hormon glukagon. Dia akan mengeluarkan hormon glukagon supaya cadangan glikogen yang ada di tubuh manusia ini bisa dirubah lagi menjadi glukosa. Ya, sehingga kadar gula darah kita dipertahankan tetap normal walaupun puasa. Nah, yang berikutnya, selain sel alfa, sel pankreas juga punya sel beta. Sel beta ini adalah suatu sel yang mengeluarkan hormon insulin, di mana fungsinya adalah mengendalikan kadar glukosa di dalam darah. Kelainan pada hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta ini yang kita kenal sebagai kelainan diabetes mellitus. Jadi kalau insulinnya mengalami trouble, maka fungsi pengendalian kadar glukosa di dalam darahnya pun berkurang. Ya, jadi pada orang diabetes mellitus apa yang terjadi? Insulinnya itu rendah. Ya, sehingga kadar insulin yang rendah menyebabkan glukosa kadarnya di dalam tubuh kita itu tidak bisa diatur. Ya, jadi misalnya gini, orang yang dengan diabetes mellitus makannya banyak, nggak diet, maka kadar glukosanya tuh bisa langsung tinggi. Normalnya kadar glukosa itu adalah di bawah 200. Ya. Nah, kalau sel betanya mengalami kelainan, misalnya insulinnya itu berkurang, ya, sehingga kalau orang makan, begitu makan nggak diet, gulanya itu bisa tinggi banget. Begitupun kalau dia puasa. Pada saat dia puasa, dia kelaparan, maka kadar glukosanya itu bisa anjlok. Ya, nah itu adalah fungsi dari sel beta dan hormon insulin. Ya, sebetulnya ada juga namanya sel beta atau sel E dan sel F di dalam pankreas, tapi belum dikembangkan terlalu jauh untuk yang sel alfa dan sel beta. Ya, nah ini kalau kita lihat ini adalah proses terjadinya kenapa sih kita bisa terjadi
hiperglikemi dan hipoglikemi ya. Jadi kalau kita makan, kemudian makanan kita banyak tidak terpakai, dia akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glukagon. Nanti kapan kita membutuhkan lagi, maka glukagon ini akan dipecah oleh insulin sehingga dia akan menghasilkan glukosa. Begitu saja terus. Ya. Oke. Ini pun sama, ini penjelasannya saja. Oke, kemudian yang berikutnya ada namanya penyakit diabetes mellitus karena erat sekali kaitannya kalau kita belajar tentang kelainan dari hormon insulin. Diabetes mellitus itu trending topik yang nomor 1 ya. Jadi diabetes mellitus itu ada 2 tipe, ada yang tipe 1, ada yang tipe 2. Kalau yang tipe 1 ini tipe yang dibawa dari lahir. Nah, tapi kalau yang tipe 2 ini tipe yang didapat. Jadi biasanya yang banyak itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Terjadinya karena lebih faktor resiko dan gaya hidup. Ya. Oke. Nah, ini nanti bisa kamu baca saja. Orang dengan diabetes mellitus nanti bisa kita lihat apakah dia mengalami kelainan glukosa atau tidak pada kadar darahnya dengan cara melakukan pemeriksaan gula darah pada boleh dari vena, boleh dari perifer gitu ya. Oke, turun lagi kita ke bagian bawah, ada yang namanya kelenjar kelamin. Ya, nah, jadi kelenjar kelamin itu beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau pada wanita, kelenjar kelaminnya itu terdapat pada ovarium. Ya, jadi hormon yang dihasilkan oleh ovarium itu ada estrogen dan progesteron. Sementara kalau pada laki-laki, kelenjar endokrinnya itu adalah testis. Ya, di mana testis dia akan paling dominan mengeluarkan testosteron. Jadi, apakah estrogen dan progesteron itu hanya dimiliki oleh perempuan tapi tidak dimiliki laki-laki? Begitupun kebalikannya, apakah hormon testosteron itu hanya dimiliki oleh laki-laki, tidak dimiliki oleh perempuan? Tidak jawabannya. Ya. Jadi semuanya memiliki, hanya perbedaannya mana kadar yang lebih dominan. Pada wanita yang lebih dominan itu adalah estrogen dan progesteron, sementara pada pria yang dominan itu adalah testosteron. Dan mungkin hal ini juga lah yang menyebabkan setiap pria dan wanita itu memiliki sisi masing-masing yang saling bertukar. Laki-laki ada juga sisi keperempuannya. Ya, ada juga laki-laki pengen dimanja. Nah, sisi-sisi perempuannya ada juga karena memang dia punya estrogen, progesteron juga, hanya kadarnya kecil. Begitupun dengan yang wanita. Wanita ada juga sisi gaharnya sebagai seorang laki-laki. Ya, walaupun dia tidak dominan gitu misalnya ya. Karena kenapa? Karena dia punya kadar juga tapi walaupun sedikit ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah hormon yang dihasilkan oleh si kelenjar kelamin tadi ya. Kelenjar kelamin akan mengeluarkan hormon apabila dirangsang oleh FSH dan LH. Tadi ada estrogen, ada progesteron, ada testosteron, yang lainnya lagi yaitu ada oksitosin. Ya, jadi oksitosin ini adalah suatu hormon yang berfungsi untuk menstimulasi terjadinya kontraksi pada uterus. Ya, nah ini bekerja pada wanita-wanita yang sedang mengandung, yang sedang hamil. Ya, jadi oksitosin nanti kadarnya itu akan maksimal atau akan mencapai puncaknya di akhir dari proses melahirkan. Ya, nah jadi pada waktu melahirkan oksitosin ini kadarnya sangat tinggi, berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus makin kuat supaya si bayi itu makin keluar. Oke, nah ini adalah saya buatkan juga beberapa ringkasan tentang fungsi dari hormon yang di atas. Boleh kamu baca kalau cuma mau mengingat-ingat saja. Ya, oke. Nanti kamu baca untuk selanjutnya.